Baraya Wik Wik. Bareng lagi sama Budi Iyeng ngadabrul. Nyuk curug dulur mapai baraya. Baraya kali ini yang datang adalah my brother, adik saya, dulur saya, baraya saya. Di Garut, Asgar. Nyata adalah Mang Man Jasad. Yeay. Aduh, itu sudah 12 Yos. Aduh, saneh muhrim. Kangen aku teh. Kangen, sama juga saya juga kangen sama Mang Man. Baraya Wik Wik. Mang Man ini adalah salah seorang atau salah satu atau seorang sosok Baliut. Seorang sosok pria yang notabene kalian pasti mengetahui dan mengenalnya sebagai seorang musisi. Apakah beliau musisinya apa? Jenisnya apa? Wallahu alam. Hanya aku dan Mang Man yang tahu serta kalian para penggemarnya. Maaf saya potong. Kalau saya bukan musisi, Apa tuh? males bariskin. Saya sekarang sudah rubah profesi. Naon tah? Saya jadi pengusaha Pengusaha musik, tambang. pengusaha tambang. Pengusaha tambang. Oh, pengusaha tambang. Pengusaha tambang we. Insya Allah aja sudah Insya Allah, amin. pengusaha tambang orangnya teripuh ya kita teh ya. Ini nah jadi ngacapluk. Baraya, sebetulnya Mang Man ini terkenal dengan nama Man Jasad. Nah, karena beliau adalah seorang vokalis grup band bukan heavy metal, tapi metal atau hardcore, Death metal. death metal dari Bandung. Ya, beliau adalah vokalis band Jasad yang alhamdulillah beliau adalah salah satu kontingen pada waktu di Wacken Jerman. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa dan hanya band-band terpilih dan band-band yang mendunia yang bisa main band di sana. Dan saya mendengar Dan kersaning Allah. dan kersaning Allah. Dulu waktu itu saya mendengar Mang Man membawa Garuda dan merah putih. Coba Mang Man ceritakan pengalaman Mang Man waktu di sana. Jadi kalau bendera mah saya kalau manggung di luar pasti Selalu bawa, mungkin mau di sekitaran Asia kayak mau di panggung-panggung di Eropa gitu. Dan kebetulan saya kan paspor Indonesia, jadi merah putih. Merah putih. Dan mungkin kalau kedepannya saya nanti di endorse sama negara Sierra Leone, kalau enggak Ghana. Jadi ya siapa aja karunya. Jadi mereka tuh kasihan juga ternyata yang kayak Sierra Leone, Ghana, Uganda itu kan harus dibantu menyebarkan kebudayaannya di sini juga. Kasihan mereka tidak ada yang ngangkat. Segitunya, segitu perhatiannya terhadap ya. negara dengan. Nah, Mang Man, kembali ke Jasad. Sebetulnya Jasad itu karena apa kok bisa main atau bisa terbang ke Wacken pada Jadi, saat itu? Satu mungkin karena kersaning Gusti Allah. Satu, Dua doa ibu. Tiga usaha dan upaya bahwanya mari kita tunjukkan dengan karya kita. Jadi tong loba gaya tunjukkan ku karya gitu ta. Tong loba gaya Gitu. tunjukkan ku karya. Itu ke sana pasti dah insya Allah lah ketika kita menunjukkan karya kita, kualitas kita ini lah di mana juga si Rema semut mah pasti ngejar ke gula, nggak bakalan ke uyah. Tuh ucing apalagi. Oh iya, begitu ya. Jadi nggak bakalan gitu. Jadi ya tunjukkanlah kita. Jadi apakah sebenarnya? Dan Jasad sendiri saya pengen ngasih tahu nih sekedar info buat sobat-sobat Wik Wik ya. Berarti kalau disingkat Soik, sobat Wik Wik. Yang mungkin ada yang miskin, ada yang kaya juga ya. Pokoknya sobat Wik Wik semua bahwa Jasad itu ada semenjak Gusti Allah menciptakan Nabi Adam. Wah, Jasad. Jasad. Maksud Mang Man jasad. Jadi jasad itu diambil dari kata apa ini? Anatomi ya. Jasad. 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 Bukan jas angkatan darat, bukan. Bisa, itu Jasad. emang dari sana. Kalau bandnya dari sana ngambilnya. Jasmani Angkatan Darat. Jasmani angkatan darat. Kalau bandnya dari sana. Nah, ngomong-ngomong band, Mang Man ini adalah vokalis di band Jasad. Terus Mang Man juga membuat atau memunculkan grup yang namanya Karinding Attack. Pakai F, groove. Karinding Attack. Ya.
Ecek, karinding ecek. Yang notabene karinding adalah tradisional instrumen Sunda ya. Zaman baheula. Bukan. Tapi di Israel oke ya. Bukan dari Sunda. Bukan dari Sunda sebetulnya. Dari Tatar Pasunda. Iya, Tatar sama aja ya, sama aja. Katipu aing. Mang Man ceritakan tentang karinding ecek. Jadi kalau karinding malah simpelnya itu kayak saya pengen kembali ke rumah gitu. Baik lagi belajar menggali apa yang ada di Indonesia, dan selain menggali filosofi ajaran nilainya, yang menemukan juga tentunya produk dari kebudayaannya berupa instrumen-instrumen bambu. Itu yang kita coba gali, jaga, dan kembangkan menjadi sebuah karya musik. Dan yang terpenting hari ini bahwa apapun itu instrumennya, mengiringnya mau karinding, mau kacapi, mau tarawangsa, mau rebab, apapun itu, mari kita karena kita hidup terkoneksi dengan negara-negara lain satu sama lainnya, dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, mari kita berkontribusi positif secara nyata di dunia global. Jadi kan kebanyakan kalau kita mah itu nu aing, itu nu orang ya. Berikut apa yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa, untuk negara, ya untuk global gitu ya. Tidak hanya untuk bangsanya saja. Karena faktanya kan instrumen-instrumen yang di negara lain juga yang sebutlah ancient instrument gitu. Ancient instrument itu banyak karyanya ke kita gitu ya, seperti tok itu juga kan sama. Bisa erek mesen bakso tahu. Wah, abis di saung. Ngaroko. Mang. Sahabat Wikwik atau Baraya Wikwik, si Kang Man Jasad ini juga beliau sangat mahir menggunakan instrumen karinding ini. Dan beliau datang ke sini mendatangin saya untuk itu bukan untuk kasbon. Bukan. Saya tahu betul Mang Man sono sama saya, rindu sama saya, dan itu merupakan satu kehormatan bagi saya bisa didatangi oleh Presiden Republik Gabon. Nah, Mang Man sebagai Presiden Republik Gabon sedang bergigir-gigir dengan saya, Kanselir Ciwidey. Nah, ceritakan Mang Man tentang dulu ide Republik Gabon itu. Jadi itu kan 2008-an lah. Saya mikir gitu bahwa saya kebanyakan aktivitas saya itu ya di Gabon, Garut Bandung. Apa yang harus bisa saya kontribusikan terhadap Gabon ini, Garut Bandung. Kan kalau Indonesia luas gitu. Itu aja waktu di Nagreg kepikiran tadi pas Nurug ya Kudunan. Bukan pas saya kan mau ke Garut, bikin Republik Gabon. Izin lah saya ke ibu gitu. Oh iya dong, itu sebagai penguasa. Bukan separatis, ini mah bukan gerakan separatis, tapi sebuah gerakan romantis. Yang yang penuh dengan estetis dan dengan doa ibu dan atas izin ibu. Betul. Jadi ya itulah lebih ke kumaha carana biar saya lebih bisa berkontribusi terhadap Gabon. Tadinya kepikiran saya kan kelahiran Cimahi, mau Bandung sama Cimahi, pas disingkat Banci, enak. Terus tadinya mau Garut, Bandung, Ciamis, Tasik, jadi Bancet. Enggak. Apa tuh? Gabon manis, Bo, sama Bogor, nggak enak juga Gabon manis, Bo. Gabon Garut, Bandung, Ciamis, Tasik, Bogor, mau dibikin tadinya, tapi nggak enak. Gabon mistik, Bo. Berarti kayak negara gaib nanti. Nah, Mang Man, bicara tentang karinding attack, bicara tentang jasad, rencana apa sekarang ke depan? Karena kan saya dengar Mang Man sudah punya rencana atau schedule yang akhirnya kusi corona koplok ini terganjal. Cik Man. Kalau ngomongin agak kumaha ya gitu ya, tapi kan karena mungkin kita sebagai makhluk kita hanya bisa berencana, tetap Tuhan yang menentukan gitu. Bahwa kalau tahun ini ada rencana besar dalam hidup saya, betul. Jadi mengiring tadinya saya tuh rencana dari akhir bulan Juli ya. Dari akhir bulan Juli, Agustus, September, Oktober pulang ke sini, November berangkat lagi. Jadi itu di mana? Negara mana tuh? Beberapa negara di Eropa. Tuh, negara Eropa akhirnya rencana tur
jasad ini Jasad Karinding Attack. Jadi Karinding Attack dulu, terus jasad, terus ada rencana apa? Rencana saya selaku individu untuk individu juga ya. Berkontribusi insya Allah positif buat bangsa ini di amin. tingkat global. Tapi ya akhirnya terpending ya, mudah-mudahan hanya terpending dan insya Allah tahun depan atau tahun berikutnya bisa terlaksana dan terrealisasi. Kan pasti apa segala sesuatu juga diambil hikmahnya. Kalau nggak ada hikmah diambil tutinya. Kalau nggak ada tuti mamatnya mungkin ya. Gitu. Nah, bicara tentang corona juga, kemarin saya mendapatkan pembagian masker yang bertuliskan Man Jasad Foundation. Dan saya bilang, Mang Man, ternyata beliau sungguh luar biasa dengan hati nurani yang kalau bisa diomongkan orang. Cik Man, gimana tuh? Jadi ini kalau Man Jasad Foundation sendiri itu sebetulnya bergerak di lingkungan dan edukasi, lebih ke edukasi bagaimana kita bertanggung jawab atas sampah kita lah, ke sana gitu konten. Tapi berhubung juga ada corona, makanya diarahin kemarin tuh udah aja ke gerakan ini kemanusiaan. Corona bikin waktu pas susah-susahnya hand sanitizer, saya coba ngeracik bikin entah berapa ratus liter lah itu sama masker. Penyebarannya Garut, Bandung Raya ke Jakarta, Bekasi, Bogor. Itu alhamdulillah ya, ternyata ngereyeuh cenah. Jadi Man Jasad Foundation ini sudah berkiprah luar biasa membantu masyarakat terdekat dan langsung dengan krunya dengan teman-teman ya, volunteer. Jadi volunteer teman-teman juga yang maksudnya yang nggak mendapatkan finansial ya. Karena saya ngepostnya di Garut kan, bikin masker sama hand sanitizer itu. Kalau masker memberdayakan 9 penjahit di kampung, sama hand sanitizer juga ngeracik sendiri. Jadi tim-tim volunteer, tim relawan ini yang ambil ke Garut gitu. Sampai termasuk ke Tasik juga kemarin tuh. Oke, Mang Man, sahabat Wikwiker, gini. Bicara tadi tentang tour yang tertunda dari Karinding Attack dan Jasad itu pun, waktu itu Mang Man juga saya dengar Mang Man ngomong bahwa Mang Man katanya ada urusan pribadi juga di United Nation, bahwa satu kebanggaan buat saya pribadi, boga dulur atau punya saudara yang akan berbicara di United Nation tentang lingkungan. Tapi katanya gimana Mang Man kok bisa sampai gini? Ayalah itu mah nanti mungkin maksudnya kalau diomong-omong juga takut teriak gimana Mang ya. Itu mah ya mudah-mudahan ada jodohnya kalau bahasa ini mah. Intinya saya sebelum mati saya ingin membuat sejarah, melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi gini Mang ya, ketika kita berbicara tentang lingkungan ini, kita tuh seolah-olah negara yang kata bangsa orang lain teh siapa mana mah belekan, siapa cilehan, muhun gitu. Jadi yang saya ingin katakan, ya betul bahwa saya belekan, saya cilehan, tetapi ini lagi diperbaiki. Tong digoreng wae. Memang kan di urangna saruana dinya, ya amin, muhun, kalau diaminkeun. Jadi mari kita bergerak ke arah yang lebih baik gitu, dan mudah-mudahan ya ada kesempatan juga mungkin nantilah, kalau tadinya kan sekarang tapi pabaliutnya ke corona, ada kesempatan lain lah sebelum saya meninggal. Alhamdulillah. Kan, tidak ada yang tahu kematian itu, tapi yang paling terpenting sebelum mati apakah kita bermanfaat atau tidak dalam kita mengisi kehidupan ini. Oke, luar biasa Baraya Wikwik. Seorang Man Jasad ini ternyata beliau sedang mendalami ilmu. Nah, ilmu-ilmu ini katanya saya dengar Mang Man sekarang sedang rajin atau eksis atau intens di kebudayaan. Mang, ceritakan Mang. Nah, kalau kebudayaan ya, terutama Indonesia ya, maksudnya jadi terus didalamin, belajar, karena kan puncaknya ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Jadi ya belajar seperti kata orang tua kita. Kalau ketika kita udah ngerasa pintar berarti masih bodoh.
ketika kita ngerasa kaya berarti masih miskin. Gitu. Makanya di atas langit ada langit, ya belajar terus, karena tadi ingat puncaknya ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Puncaknya ilmu pengetahuan adalah ketidaktahuan. Jadi belajar terus dan terus belajar. Sekarang saya lagi senang kalau setahun kebelakangan menggali jejak-jejak Bairawa Nusantara yang Nusantara. Ya, ini terkoneksi antara Bali, Pulau Jawa sama Sumatera yang saya temukan. Sampai ke Belanda malah nyucruknya saya. Tuh, saking pedulinya sama kebudayaan, Mang Man Jasad ini sampai nyucruk ke negeri Belanda. Nah, Mang Man ngomong-ngomong masalah budaya. Saya inget banget sama Mang Man. Mang Man tuh terkenal dengan pemuda dengan smash garis kerasnya. Oh, si smash. Kemana itu si smash garis kerasnya? Ada, ini kemarin nggak dipakai berapa bulan, nggak diberi, Gosen mau pakai ke sini. Wah, itu mah smash mah mungkin kalau secara nilai dirupiahin mah tak ternilai. Tak ternilai kalau sejarahnya. Jujur Mang Yeng, si smash garis keras teh kemarin waktu pas awal-awal rame corona sempat saya mau dijual sama saya teh. Dipensiunkan buat bikin pendanaan ke Manchester Foundation buat bikin hand sanitizer dan lain sebagainya lah ya. Tapi cerita ke mama saya, kata mama teh ulah atuh cenah itu banyak ceritanya, banyak sejarahnya. Itu sangat tidak ternilai, dan mama ge apa cenah ceritanya, mending nu lain bener jual-jual mah cenah. Cek saya teh mah daripada nggak dipakai gitu mendingan ieu nggak usah, kata mama teh cenah sok we teh mah sampai iraha wae gitu dijual yang mana teh jimat cenah. Oh sampai gitu si jimat. Ternyata si jimat smash garis keras eta teh. Setahu saya Mang Man sangat mencintai dia gitu lah. Padahal waktu itu teh ada yang mau nukeran teh Mang ya. Oh iya, sama motor apa Inggris. Ada teman saya sama sama BSA-nya, kata saya teh da saya mah tacan mantas atau mamang we ke Mang Iyeng, kok Mang Iyeng we dianggopan. Baraya Wik, Mang Man ini juga beliau selain seneng budaya, beliau juga mengoleksi beberapa pusaka, baik itu keris, itu kujang ataupun pusaka-pusaka lainnya. Mang Man, ada berapa pusaka sekarang yang dikoleksi, Mang? Ya tahu, kalau itu mau ya ada mungkin yang nggak nyampe 300 lah, di bawah 300-an ya dah. Tapi kan itu juga perlu perawatan ya sama, jadi tidak hanya disimpan saja ya. Gitu, tidak saja. Sama kayak motor harus diganti oli itu, sama diminyakin biar nggak karat kayak gimana, didandanin lagi gitulah. Ya alhamdulillah tuh kan, Baraya Wik, Mang Man juga seorang yang peduli sama peninggalan kebudayaan kita. Artefak dulu. Nah itu. Mang Man, ya Mang ya. Untuk menjaga kondisi ini saat ini kan kita tuh punya 360 sendi. Ya. Nah, untuk menyiasati sendi yang satu yaitu yang sendirian ini, kumaha cik carana? Ya, ini mah saya kalau saya kan tuna asmara. Ya. Kalau Mang Yeng kan veteran wedding. Sama-sama sendiri nih. Jadi kan ya yang enggak ini ya, sendiri itu belum tentu sepi. Ya. Belum tentu kesepian. Karena kita bisa melakukan banyak hal. Yang paling menyiksa itu ketika kita kesepian di dalam keramaian. Amit-amit. Oh, jadi bukan pembelaan ya ini maksudnya. Kan banyak juga teman-teman yang kita yang berpasangan tapi masih kesepian. Iya. Makanya saya amit-amit kudu gitu mah. Makanya dalam kesendirian buat teman-teman yang masih seperti kita masih sendiri melakukan banyak hal, insya Allah bakal menghilangkan kesepian kita. Itu ternyata Mang Man itu untuk menyiasati kesepiannya, beliau tadi sudah dibahas dengan banyak hal. Baca buku gitu. Terus ya banyak ngurus pusaka tadi, belajar sesuatu yang baru. Terus Mang Man juga sambil bikin karya-karya. Banyak karyanya sebetulnya, cuman belum dikeluarin. Nah, ini kayaknya mungkin jadi begini, mungkin kalau masalah karya, ada karya yang untuk kalau buat saya ya, ada karya yang untuk publik, ada untuk saya simpan pribadi sebagai artefak. Mungkin kelak orang-orang lingkaran saya bakal, gini kan ada ini, gitulah.
Ya. Jadi itu untuk pengingat atau reminding buat nanti. Termasuk lukisan. Lukisan momen. Ya. Saya lukisan ada beberapa lukisan, terus tulisan juga ada. Tulisan juga setahu saya. Secara audio juga ada gitu yang di luar jasad sama Karining Attack udah direkam tapi nggak dipublish dari tahun 2008 malah. Udah berapa 12 tahun ya nggak dipublish sengaja itu mah ini mah buat buat mengingat buat pengingat ke saya pribadi saya bikin karya tersebut mungkin nanti anak saya yang dari Ratu Elizabeth saya kan lagi dekat sama beliau ya kalau Mang Yeng mau ke London udah saya ke Ratu itu kan pacar saya Ratu Elizabeth lagi dekat ya. Rekan Wik tadi Mang Man udah ngomong banyak tentang kehidupan pribadi, tentang budaya, tentang band, tentang karyanya. Nah, Mang Man menyiasati corona sekarang, kegiatan anak-anak atau khususnya para teman-teman Mang Man di Jasad atau di Karining Attack diisi dengan berkegiatan apa sih, Mang? Kalau sama Jasad sama Karining Attack yang jelas bikin lagu deh, yang celengan saya nulis juga lirik, yang celengan aja nabung lah. Mungkin kan bisa dikeluarin nanti setelah corona atau tahun depan. Yang penting kita sudah punya tabungan jadi tidak vakum dalam berkarya bahwa corona ini tidak menyebabkan kita vakum dalam berkarya. Untuk pertunjukan untuk manggung mungkin iya karena kita sebagai musisi adalah tulang panggung keluarga juga tapi kita paling masalah tulang panggung apa jadi pada ngejerit ratapan tulang panggung keluarga ditambah ratapan tulang rusuk yang tidak ada itu betul. Nah, Mang Man satu lagi Jasad ya terus Jasad dan Karining Attack itu teh satu kesatuan buat Mang Man kan ya karena mereka adalah tempat Mang Man berkarya. Betul. Di situ. Nah, selain di situ, Mang Man berkarya juga sendiri. Yang tadi telah dibilang bahwa Mang Man juga punya rekaman voice sendiri tapi belum dipublish. Nah, Mang Man juga punya tulisan. Ya. Dan tulisan tersebut adalah tentang penelitian beliau tentang budaya, ya setahu saya. Terus ada lagi Mang Man juga kemarin yang tentang tadi itu yang dibilang tentang apa? Birawa kan? Bayrawa belajar itu inilah menyelusuri jejak Bayrawa. Bayrawa sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, bagian dari keilmuan leluhur kita yang dilupakan, dihilangkan oleh kita, oleh anak cucunya. Naif. Itu naif banget ya. Ya malah saya dekat nih Mang Yeng ini sekarang ini ada partner juga diskusi. Iya. Orang mana coba? Orang Serbia yang wah, belajar. Luar biasa orang Serbia. Setengah di sini ke Mapayan Candi, Mapayan artefak-artefak yang kita lah, museum-museum di kita didatangin juga belajar. Mereka dia sangat tertarik terhadap kebudayaan kita, terhadap kebudayaan leluhur kita. Luar biasa. Nah, Mang Man, selain itu, Mang Man juga kan punya hobi nih. Nah, hobi apalagi sih hobi yang harus diceritakan sama teman-teman di sana? Saya mah hobi mungkin kalau buat binatang sampai 2013 saya dulu orai. Sampai saat ini juga masih ada kan si orai. Orai itu sekarang karena saya sibuk akhirnya ini jadi semuanya diadopsiin. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau udah ada inilah waktunya saya pengen kembali memelihara ular. Jadi ternyata saya banyak belajar dari ular. Ular itu kan udah makan diem. Sare diem. Gitu weh. Jadi jangan diikutin filosofi orai mah. Enggak. Ular-ular saya mau Bang udah bisa baca. Wah gitu. Karena kan di kanannya tuh alasnya pakai koran. Iya. Udah bisa baca, tapi nggak bisa nulis. Sayang. Tapi Mang yang mau profesornya ada 10 gelarnya ya. Saya yakin riset mengenai ular nggak bakalan nyampe. Sampai hari ini saya riset tentang ular, pengen nyari keteknya ular sebelah mana. Susah. Waduh susah. Saya nyerah deh kalau suruh mencari keteknya ular. Nah, Mang Man,
harapan untuk anak muda Garut dan Bandung. Cik, kumaha? Ya, ini mah buat harapan buat anak muda tidak hanya Garut dan Bandung, karena sehari ini mungkin dunia ini ya di genggaman. Ada apa yang kejadian di Kongo hari ini bisa kita lihat, yang kejadian di Skandinavia bisa kita lihat, di Slavik juga sama. Jadi ini mah untuk semuanya yang mengerti dan memahami bahasa ini yang saya sampaikan, mari kita jaga mari kita jaga dan perjuangkan hidup kita bersama. Hidup kita bersama. Ya, itu karena faktanya hari ini ketika kita di medsos banyak keyboard warrior lah istilahnya, atau tadi yang nulis tahu-tahu menyakiti, ada orang lain tersakiti. Ingat, tulisanmu adalah harimau. Jempolmu harimaumu. Awas, bisa jadi banyak. Bisa jadi cuan, bisa jadi golok. Waduh, gawat. Oke, sahabat Baraya, Wik di sini, Mang Eman, saya ingin menutup dengan close statement dari Mang Eman buat para milenial muda. Jangan banyak gaya, mari tunjukkan dengan karya. Omat ulah hilap nu 5 waktu. Budi Iyeng, nyuk suruk dulur, mapai Baraya, baralik deui engke jeung Andika. Oke? Wik.